wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pagi hari ini, mata kuliah pengantar bisnis hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini diberikan kelancaran semua, kemudian apa yang menjadi tujuan kalian semua diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, bersiap. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan dimudahkan segalanya. Baik, seluruhnya berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih mahasiswa-mahasiswaku yang saya banggakan, kelas J pengantar bisnis. Hari ini seperti sesuai janji saya dan sesuai konsep kuliah, kita akan presentasi atau diskusi, ya lebih tepatnya diskusi kelompok beruntuk materi lingkungan Amerika Serikat. Kemudian nanti berlanjut di materi kedua. Tapi nanti pada dasarnya semua yang ada di kontrak kuliah harus bisa dijalankan dengan baik-baiknya. Dan sebelum kita mulai, saya berharap presentasi dan diskusi kelompok ini bisa melalui voice saja boleh, atau dengan video juga boleh, asalkan ketetapan yang sudah saya share tadi di grup WA itu bisa dipatuhi. Jadi moderator harus bisa membawakan peranannya dengan baik, kemudian outline juga harus siap, dan narasumber pun juga harus siap. Jangan sampai ada miss atau mungkin kurang koordinasi tentang pembagian presentasi atau PPT yang sudah dibuat. Jadi harapan saya nilai dari presentasi ini bisa menjadi nilai pokok untuk kalian semua. Dan satu informasi, bahwasanya alhamdulillah e-learning untuk dosen khususnya di mata kuliah pengantar bisnis kelas J sudah aktif. Jadi nanti ke depannya prioritas untuk akses adalah video. Jadi nanti Pak Farhan akan masuk di kelas ini setiap hari Selasa dalam satu minggunya. Kemudian nanti kalian bisa share tentang video presentasi. Video presentasi itu bisa kalian buat secara kelompok. Jadi dalam satu kelompok yang sudah terbentuk kemarin, itu kalian susun, kalian rekam masing-masing, dan bisa share kepada saya melalui chat WA. Jadi kalian tidak perlu lagi untuk presentasi langsung atau dengan live conference dengan pertanyaan-pertanyaan yang langsung. Jadi nanti diolah, dibuat sebagai video itu. Kemudian untuk kemungkinan minggu ini dan minggu depan kita masih live conference untuk untuk presentasi diskusi kelompok, agar kalian bisa beradaptasi dulu untuk presentasi, kemudian selanjutnya baru kelompok yang lain, dan sampai UAS dan sampai selesai nanti akan diberikan pola videonya, maksudnya membuat pola untuk videonya, ketentuan untuk videonya. Oke, kelompok 1 sudah siap? Mana suaranya, moderatornya mana? Ya Pak, siap. Ya Pak, udah Pak. Oke.
Pak Farhan, Ya, minta tolong di ACC permission record ya Pak. oke, sambil jalan ya. Silakan. Sama share screen-nya Pak. Oke. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Farhan, teman-teman semuanya. Saya Rizky Safri Zahira dengan NPM 273 yang pada pagi hari ini akan menjadi moderator sebagai perwakilan kelompok. Langsung saja saya perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Bagus Rizky Adityawan dengan NPM 280 sebagai notulen, dan untuk narasumber pada hari ini yaitu Muhammad Anugrah Prijonggo dengan NPM 268, Mera Fiska Kurnia Raharja dengan NPM 274, Adristi Fitri dengan NPM 281, Ayub Binsar Tamado dengan NPM 283, Aurelio Diki Suwanto dengan NPM 295, Lista Aquilina dengan NPM 299. Untuk topik dari kelompok 1, yang pertama yaitu lingkungan bisnis Amerika Serikat, dan yang kedua yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada para narasumber untuk mempresentasikan. Mohon maaf Pak, share screen-nya belum bisa Pak. Oke, ya. Sambil lanjut. Saya persilahkan kepada para narasumber untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konsep bisnis dan konsep laba. Konsep bisnis itu adalah konsep bisnis. Bisnis adalah sebuah organisasi yang memproduksi atau menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Konsep laba yaitu selisih antara Pada para narasumber, saya persilahkan. konsep bisnis dan konsep laba. Ya. Iya, Pak. Konsep bisnis dan konsep laba. Konsep bisnis. Bisnis adalah sebuah organisasi yang memproduksi atau menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Memperoleh laba yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran bisnis yang mendorong orang untuk membuka dan memperluas bisnis. Next. Lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal ini terdiri dari hal-hal yang berada di luar batas organisasi dan mempengaruhinya. Lingkungan eksternal ini memiliki peranan penting yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Nah, dalam lingkungan eksternal ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama, lingkungan bisnis domestik. Lingkungan bisnis domestik merupakan lingkungan di mana suatu perusahaan beroperasi dan memperoleh pendapatan. Secara umum, bisnis berupaya untuk menjadi lebih dekat dengan pelanggan. Terus, lingkungan bisnis global. Lingkungan bisnis global merupakan kekuatan internasional yang mempengaruhi suatu bisnis. Bisnis yang sekarang sedang berjalan mungkin dipengaruhi oleh peluang pasar internasional, budaya, dan nilai mata uang. Terus, ketiga, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi mencakup segala cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai jual. Lalu keempat, lingkungan hukum politik. Lingkungan hukum politik mencerminkan hubungan antara
pemerintah dan bisnis, biasanya dalam bentuk peraturan pemerintah terhadap bisnis. Lingkungan kelima, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan karakteristik masyarakat di tempat suatu organisasi beroperasi. 6. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi bisa merujuk kepada kondisi relevan dalam sistem ekonomi di mana suatu organisasi beroperasi. Moderator bisa di next. Moderator bisa di next. Selanjutnya, sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini merupakan suatu sistem yang digunakan oleh negara untuk mengalokasikan sumber daya bagi warga negara, baik individu maupun organisasi. Nah, dalam sistem ekonomi ini terdapat faktor-faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, wirausahawan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Lalu terdapat juga jenis sistem ekonomi. Yang pertama, perekonomian terpimpin. Dua bentuk paling dasar pada perekonomian terpimpin adalah komunisme dan sosialisme. Komunisme merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki dan mengoperasikan seluruh faktor produksi. Lalu Sosialisme merupakan suatu sistem yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja. Lalu kedua, perekonomian pasar. Perekonomian pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa tertentu antara penjual dan pembeli. Ketiga, perekonomian pasar campuran. Perekonomian pasar campuran ini menggabungkan dua aspek, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Moderator bisa di next. Ya, selanjutnya itu ada perekonomian sistem pasar. Jadi di perekonomian sistem pasar ini ada yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, permintaan itu apa? Permintaan itu adalah kesediaan dan kemampuan kita sebagai konsumen atau pembeli untuk membeli produk tersebut. Nah, terus ada yang namanya juga penawaran. Penawaran itu apa sih? Penawaran adalah kesediaan kita sebagai produsen untuk menawarkan barang dan jasa yang ada. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya hukum permintaan dan hukum penawaran. Atau biasanya hukum permintaan itu disebut law of demand. Hukum permintaan itu adalah di mana kita sebagai pembeli ini memiliki lebih banyak produk dan jasa jika kita akan membeli produk dan jasa jika barang tersebut harganya turun, dan sebaliknya jika harga barang tersebut naik, kita akan membeli barang dan jasa tersebut dengan yang membelinya sedikit. Nah, lalu ada hukum penawaran. Hukum penawaran itu adalah di mana kita sebagai produsen kita akan menjual barang tersebut jika harga tersebut sedang naik, dan kita akan menjual sedikit barang tersebut jika harga tersebut turun. Next. Ya, bisa di next. Bentar. Selanjutnya ada mekanisme permintaan penawaran. Mekanisme permintaan penawaran itu adalah penilaian hubungan antara tingkat permintaan dan penawaran yang berbeda pada level harga yang berbeda pula. Nah, jadi mekanisme permintaan penawaran ini diperoleh dari riset pemasaran, data historis, dan juga studi penelitian. Misalnya contohnya, kayak misalnya kita bersedia untuk membeli sebuah pizza dengan harga 50.000. Nah, maka pasar pizza tersebut akan menyediakan pizzanya dengan banyak, dan jika kita hanya bersedia untuk membeli pizza tersebut dengan harga 20.000 misalnya, nah, maka pasar pizza itu hanya menyediakan pizza tersebut dengan stok yang sedikit. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya kurva permintaan dan kurva penawaran. Kalau metode saya sih
biar kita bisa mengingat kurva permintaan dan penawaran ini dengan gampang, kita bisa lihat permintaan itu kan demand, penawaran, supply. Jadi permintaan itu kalau P itu harga kan, kalau harga naik, Q-nya turun, Q-nya itu quantity. Terus penawaran, kalau P-nya turun, Q-nya naik. Kita bisa lihat dari kurva yang ada nih. Kita lihat, misalnya permintaan itu yang menurun. Misalnya semakin rendah harganya, maka semakin tinggi peminatnya. Yang bisa kita lihat harganya 5, maka peminatnya ada 2.500, dan juga seterusnya. Terus kita juga bisa lihat penawaran itu kan tadi yang jika harga barang tersebut meningkat, maka dia akan menjual stok barang tersebut dengan banyak. Misalnya dia harga barang tersebut hanya 5, maka stok yang dijual hanya 500, dan selanjutnya jika harga barangnya 20, maka dijualnya 2.500 banyak. Terus ada juga yang namanya surplus dan defisit. Nah, surplus itu adalah kita itu untung, jadi kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, dan defisit sebaliknya kita itu rugi. Ya, lanjut. Nah, terus ada yang namanya perusahaan swasta dan persaingan di perekonomian pasar. Nah, jadi perekonomian pasar ini sangat mengandalkan sistem yang namanya perusahaan swasta. Jadi perusahaan swasta itu mencaratkan 4 unsur penting dalam persaingan perekonomian pasar. Yang pertama ada yang namanya hak milik pribadi. Hak milik pribadi itu adalah kita mempunyai kepemilikan atas sumber daya yang digunakan untuk menciptakan kekayaan tersebut di tangan kita sendiri. Terus yang kedua ada yang namanya kebebasan memilih. Kebebasan memilih di sini kita itu dapat menjual tenaga kerja manapun, kita dapat menjual tenaga kerja kepada pemilik perusahaan swasta manapun. Terus yang ketiga ada yang namanya laba. Laba itu kan adalah keuntungan. Nah, jadi dengan iming-iming laba ini kita bisa mendorong seseorang untuk meninggalkan rasa aman bekerja mereka. Jadi mereka bisa mengambil risiko dalam melakukan usaha. Terus ada yang namanya persaingan. Di persaingan di sini untuk memotivasi kita sebagai individu untuk memajukan perusahaan kita masing-masing. Jadi persaingannya itu persaingannya dengan cara kita menonjolkan efisiensi kita dalam menjual barang dan jasa. Yuk lanjut. Nah, dalam perusahaan swasta di persaingan perekonomian pasar ini ada juga yang namanya derajat persaingan. Jadi derajat persaingan itu ada 4. Yang pertama itu persaingan sempurna. Persaingan sempurna itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, kita itu bisa bebas keluar masuk pasar. Terus yang kedua, kita sebagai penjual dan pembeli harus mengetahui harga barang tersebut. Terus yang ketiga itu, produk yang ditawarkan setiap perusahaan itu harganya sama. Terus ada yang namanya persaingan monopolistik. Terus persaingan monopolistik ini banyak penjual yang berusaha untuk membuat produk mereka sehingga terlihat berbeda dengan pesaing lainnya. Terus ada yang namanya oligopoli. Oligopoli itu gimana ya? Ketika suatu industri itu hanya memiliki sedikit penjual, maka oligopoli pun terjadi gitu loh. Paham gak sih? Terus ada yang namanya monopoli. Monopoli itu terjadi ketika suatu industri atau pasar hanya memiliki satu produsen atau hanya produsen mendominasi suatu barang dan jasa tersebut. Lanjut. Indikator ekonomi. Indikator ekonomi adalah data statistik yang menunjukkan apakah suatu sistem menguat, melemah atau stabil. Dua sasaran utama sistem ekonomi AS yaitu produktivitas. Ya, contohnya itu seperti tukang pos. Dia dapat mengirim surat sesuai dengan waktu yang ditentukan atau bahkan lebih cepat. Kedua, stabilitas ekonomi. Lanjut, moderator. Dua ancaman terhadap stabilitas itu adalah ada inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga secara terus-menerus. Dua, pengangguran. Lanjut, moderator. Pemerintah mengelola perekonomian melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan. Dua, kebijakan moneter,
yang berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Bisa dilihat. Sumber saya persilahkan. Konsep bisnis dan konsep laba. Konsep bisnis. Bisnis adalah sebuah organisasi yang memproduksi atau menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Konsep laba atau prospek memperoleh laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran bisnis yang mendorong orang untuk membuka dan memperluas bisnis. Lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal ini terdiri dari hal-hal yang berada di luar batas organisasi yang mungkin mempengaruhinya. Lingkungan eksternal ini memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Nah, dalam lingkungan eksternal ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama, lingkungan bisnis domestik. Lingkungan bisnis domestik merupakan lingkungan di mana perusahaan beroperasi dan memperoleh pendapatan. Secara umum, bisnis berupaya untuk lebih dekat dengan pelanggan. Lalu kedua, lingkungan bisnis global. Lingkungan bisnis global merupakan kekuatan internasional yang mempengaruhi suatu bisnis. Suatu bisnis yang berjalan saat ini mungkin dipengaruhi oleh peluang pasar internasional, budaya, dan nilai mata uang. Lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini mencakup segala hal yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai jual. Lalu keempat, lingkungan hukum politik. Lingkungan hukum politik ini mencerminkan hubungan antara pemerintah dan bisnis. Biasanya berupa bentuk peraturan pemerintah terhadap bisnis. Kelima, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup adat istiadat, nilai, dan karakteristik yang ada pada masyarakat dalam suatu organisasi yang beroperasi. Lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini merujuk pada kondisi relevan yang terdapat dalam sistem ekonomi di mana suatu organisasi beroperasi. Next. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang digunakan oleh negara dalam mengalokasikan sumber daya bagi warga negara, baik individu maupun organisasi. Pada sistem ekonomi ini terdapat faktor produksi. Yang pertama, tenaga kerja, modal, wirausahawan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Lalu, terdapat juga jenis sistem ekonomi. Yang pertama, perekonomian terpimpin. Perekonomian terpimpin ini terdapat dua bentuk paling dasar, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki dan mengoperasikan seluruh faktor produksi. Lalu sosialisme. Sosialisme merupakan suatu sistem yang biasanya kepemilikan alat-alat produksi itu dimiliki oleh pemerintah. Lalu perekonomian pasar. Perekonomian pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa tertentu antara pembeli dan penjual. Lalu perekonomian pasar campuran. Perekonomian pasar campuran ini penggabungan antara dua aspek, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Next. Ya, selanjutnya ada perekonomian sistem pasar. Jadi di perekonomian sistem pasar ini ada namanya permintaan dan penawaran dalam perekonomian pasar.
Jadi permintaan dan penawaran itu adalah permintaan itu merupakan kesediaan dan kemampuan kita sebagai konsumen atau pembeli untuk membeli produk tersebut. Lalu penawaran itu merupakan kesediaan dan kemampuan kita sebagai produsen untuk menawarkan barang dan jasa tersebut. Nah, terus ada yang namanya hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan itu adalah law of demand. Law of demand itu merupakan kita sebagai pembeli akan membeli produk yang lebih banyak jika harga tersebut menurun. Dan kebalikannya, jika harga produk tersebut naik, kita hanya membeli barang tersebut yang sedikit. Lalu, hukum penawaran. Hukum penawaran itu law of supply. Jadi law of supply itu kita sebagai produsen akan menjual barang tersebut jika harga tersebut sedang naik. Jika barang tersebut sedang naik. Dan kebalikannya, jika barang tersebut harga menurun, kita hanya menyediakan barang tersebut sedikit. Lanjut. Lalu ada namanya mekanisme permintaan dan penawaran. Mekanisme permintaan dan penawaran adalah penilaian hubungan antara tingkat permintaan dan penawaran yang berbeda-beda pada level harga yang berbeda pula. Nah, mekanisme permintaan dan penawaran ini diperoleh dari riset pemasaran, data historis, dan juga studi penelitian mengenai pasar. Contohnya, misalnya kita bersedia untuk membeli sebuah sepatu dengan harga 50.000. Nah, maka pasar sepatu tersebut akan menyediakan sepatunya dengan banyak. Jika kita hanya bersedia membayar dengan harga 20.000, produk pasar sepatu tersebut hanya menyediakan barang tersebut sedikit. Lanjut. Nah, selanjutnya ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan itu namanya demand curve. Terus kalau penawaran, supply curve. Jadi demand curve ini menunjukkan berapa banyak barang yang akan dibeli, dan supply curve ini menunjukkan berapa banyak barang yang akan dijual. Nah, seperti yang kita bisa lihat, jadi permintaan itu rumusnya kalau P-nya naik, Q-nya turun. Penawaran kalau P-nya turun, Q-nya naik, yaitu price harga, Q-nya itu kuantitas barang. Nah, seperti yang kita bisa lihat di tabel, permintaan itu kan menurun. Jadi jika harganya murah, harga 5, maka peminatnya banyak, peminatnya sebanyak 1.500 dan seterusnya. Terus kalau penawaran, kalau harga barang tersebut sedang rendah, maka peminatnya juga sedikit, maka kuantitas barangnya juga sedikit dan seterusnya. Terus ada yang namanya surplus dan defisit. Surplus itu kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta. Maksudnya surplus itu intinya gini deh, surplus itu kita untung, kalau defisit itu kita rugi. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ada perusahaan swasta dan persaingan di perekonomian pasar. Nah, jadi perekonomian pasar ini sangat mengandalkan yang namanya perusahaan swasta. Di perusahaan swasta ini mereka mensyaratkan ada 4 unsur penting. Yang pertama, hak milik pribadi. Jadi di sini kita itu memiliki kepemilikan atau sumber daya yang digunakan untuk menciptakan suatu kekayaan atau menciptakan suatu hal yang baru. Terus ada yang namanya kebebasan memilih. Nah, kebebasan memilih di sini kita sebagai individu bisa menjual tenaga kerja kita kepada pemilik perusahaan swasta lainnya. Kita juga bisa membeli. Lalu ada yang namanya laba. Laba itu kan keuntungan. Nah, jadi dengan iming-iming keuntungan ini, kita itu membuat seseorang itu membuat seseorang meninggalkan rasa aman mereka dalam bekerja, dan membuat seseorang itu lebih percaya diri untuk mengambil risiko untuk mengambil risiko untuk terjun ke dalam wirausaha. Nah, selanjutnya ada persaingan. Di persaingan ini, jadi kita itu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain untuk menarik minat konsumen. Itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ada derajat persaingan. Derajat persaingan ini ada 4. Yang pertama itu persaingan sempurna. Nah, persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri. Pertama itu, kita itu bebas keluar masuk pasar. Terus yang kedua, kita sebagai pembeli dan penjual itu harus sudah mengetahui harga barang tersebut. Terus kita juga bisa melakukan tawar-menawar. Terus persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik itu banyak penjual yang berusaha membuat produk mereka terlihat berbeda dari penjual lainnya.
Terus oligopoli. Oligopoli itu ketika suatu industri itu hanya memiliki sedikit penjual. Lalu ada yang namanya monopoli. Monopoli itu ketika suatu industri itu memiliki satu produsen tapi produsen tersebut mendominasi. Lanjut. Indikator ekonomi. Indikator ekonomi adalah data statistik yang menunjukkan apakah suatu sistem itu menguat atau melemah atau stabil. Dua sasaran utama sistem ekonomi Amerika Serikat yaitu produktivitas. Contohnya seperti tukang pos, dia dapat mengirim surat sesuai dengan waktu yang ditentukan atau bahkan lebih cepat. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Ada dua ancaman terhadap stabilitas, yaitu inflasi. Inflasi itu adalah meningkatnya harga secara terus-menerus. Kedua, pengangguran. Pemerintah mengelola perekonomian melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu kebijakan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan. Kedua, kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar. Bab yang kedua yaitu etika bisnis. Sebentar. Jadi pengertian dari etika bisnis yaitu sebuah cara untuk menjalankan bisnis yang mencakup aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Jadi etika bisnis itu kode etik yang harus diterapkan di perusahaan agar perusahaan tersebut mempunyai fondasi yang kuat dan mempunyai value yang semakin hari semakin meningkat. Terus adapun 3 langkah pendekatan etika bisnis. Yang pertama itu utilitarian approach, yaitu pendekatan yang tindakannya harus berdasarkan konsekuensinya. Jadi, kita itu sebagai orang yang berpengaruh dalam bidang bisnis harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan cara yang tidak membahayakan dan menggunakan biaya serendah-rendahnya. Jika kedua hal itu sudah dapat dilakukan, bisnis akan disukai oleh seluruh kalangan di masyarakat. Terus yang kedua, individual right approach, yaitu pendekatan yang mempunyai pengaruh besar dalam menghadapi dan menghormati tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Namun, biasanya tindakan ini itu mengakibatkan... Instruksi sebentar, untuk bab kedua bisa dimulai dari awal lagi. Oh iya Pak. Baik, Pak. Oke. Sebelumnya saya kasih tahu ke semuanya, silakan yang ada pertanyaan langsung di chat. Jadi biar moderator menyusun pertanyaan. Jadi ketika nanti sudah ditutup oleh narasumber, maksudnya slide terakhir, langsung dibuka pertanyaan. Oke, silakan. Ini nilai untuk kalian, waktu untuk kalian mengejar nilai. Jadi saya berharap tidak perlu harus terus-terusan dipandu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Nanti moderator tinggal membacakan pertanyaan dan menyusun nama-nama. Nanti sudah ada notulennya kan. Jadi nanti langsung disusun dengan rapi. Oke? Siap, silakan Mbak. Sebentar saya kasih aba-aba. Mulai ya di bab kedua ya. Iya Pak. Oke. 3, 2, 1. Bab kedua selanjutnya itu etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bisa di next. Pengertian etika bisnis yaitu sebuah cara untuk menjalankan bisnis yang mencakup aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Jadi, etika bisnis itu kode etik yang harus diterapkan di perusahaan agar perusahaan tersebut mempunyai fondasi yang kuat dan mempunyai value yang semakin hari semakin meningkat. Terus ada pun 3 langkah pendekatan etika bisnis. Yang pertama itu utilitarian approach, yaitu pendekatan yang tindakannya harus berdasarkan konsekuensinya. Jadi, kita sebagai orang yang berpengaruh dalam bidang bisnis itu harus memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu dengan cara yang tidak membahayakan dan menggunakan biaya serendah-rendahnya.
Jika kedua hal itu bisa dilakukan, maka bisnis akan disukai oleh seluruh masyarakat. Terus yang kedua itu individual right approach. Jadi pendekatan yang mempunyai pengaruh besar dalam menghargai dan menghormati tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Namun biasanya tindakan ini tuh mengakibatkan tindakan yang negatif karena dinilai dapat memicu perpecahan ataupun benturan hak orang lain. Jadi antara orang satu dengan orang lainnya itu berbeda pendapat. Terus yang terakhir, justice approach. Pendekatan yang setiap membuat keputusannya itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi bisnis itu bisa bertindak adil dalam memberikan pelayanan baik perorangan atau kelompok. Terus pendekatan ini tuh berbanding balik dengan pendekatan yang kedua tadi, yang individual right approach. Karena tindakan ini tuh dapat memberikan keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang, dan semua pihak itu merasa diuntungkan. Sudah. Next. Etika bisnis yang etis itu seperti apa? Yang pertama, pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility. Di sini pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang, dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, sebagai contoh, kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi sewaktu terjadinya eksis demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi pelaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda atau yang lebih. Dan yang kedua ada menciptakan persaingan yang sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah, dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah. Dan untuk yang ketiga adalah pengendalian diri. Pengendalian diri di sini artinya pelaku-pelaku bisnis dan pihak yang terkait mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari pihak manapun atau dalam bentuk apapun. Next. Hal-hal yang mempengaruhi keputusan bisnis ada 5. Yang pertama adalah para pengusaha dan mitra usaha. Saya merupakan pesaing, para pengusaha juga adalah mitra. Sebagai mitra, para pengusaha merupakan relasi usaha yang dapat bekerja sama dalam menyediakan informasi atau sumber peluang, misalnya akses pasar, bahan baku, bahkan sumber daya lainnya. Yang kedua, perusahaan pemasok bahan baku. Nah, di sini perusahaan pemasok bahan baku berperan penting dalam penyediaan bahan baku kan. Pasokan yang kurang bermutu dan lambat dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dan yang ketiga, organisasi pekerja yang mewakili pekerjaan. Ini bisa disebut dengan serikat pekerja. Dapat mempengaruhi keputusan melalui proses tawar-menawar secara kolektif. Tawar-menawar tingkat upah, bisa kesehatan, jam sos, dan jaminan hari tua sangat berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan. Untuk yang keempat, bank penyandang dana perusahaan. Bank selain berfungsi sebagai jantung perekonomian secara makro, juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat menyediakan dana perusahaan. Dan yang terakhir adalah investor penanaman modal. Nah, investor penanaman modal ini dapat mempengaruhi perusahaan melalui serangkaian persyaratan yang diajukan. Persyaratan tersebut akan mengikat dan sangat besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Misalnya nih, investor hanya bersedia menanamkan modalnya di Indonesia apabila modal yang diinvestasikannya menjamin pengembalian investasi yang besar. Next.
berkembang. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Perusahaan juga harus memperhatikan kualitas barang dan jasa yang mereka hasilkan, serta memberikan harga barang sesuai dengan ketentuan harga pasar. Contohnya, memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan harus menghormati, mendengarkan pendapat karyawan, dan selalu menekankan kepercayaan kepada karyawan, serta memberi imbalan kepada karyawan yang bekerja dengan baik. Ketiga, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Contohnya, mengolah limbah pabrik sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Keempat, tanggung jawab sosial kepada investor. Perusahaan menyediakan pengembalian investasi yang menarik. Contohnya, tidak menggelapkan hasil keuntungan perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para pemegang saham. Kelima, tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada masyarakat sekitarnya, misalnya menyediakan lapangan pekerjaan. Next. Ada beberapa manfaat etika berbisnis. Contohnya, pertama, perusahaan yang memiliki tanggung jawab mendapat rasa hormat dari pihak yang terkait. Kedua, suatu perusahaan akan terhindar dari reputasi. Ketiga, perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab akan mendapatkan keuntungan dalam bisnis mereka. Keempat, meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat dan lain sebagainya. Kelima, mendapat cakupan peliputan yang luas terutama pada konsumen perusahaan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyampaikan topik ini. Kami harap teman-teman yang lain dapat menyimak dengan baik.